Kembali lagi dengan channel Imam Wahyudi Santoso, channel secara perbaikan perawatan mobil, terutama mobil Honda. Kali ini saya akan membahas mobil yang datang ke sini di tanggal 10, ya, sudah seminggu yang lalu. Janjian tanggal 1 tapi beliaunya tidak bisa dari Pandaan ya, posisi mobilnya atau posisi pelanggannya ya. Baru diantar tanggal 10, mengeluhkan air radiator sering habis ya. Kalau seperti itu pasti saya akan mobilnya pasti akan nginep beberapa hari. Ini lamanya kenapa? Karena ada barang-barang saya, stok saya itu kehabisan dipakai puasa kemarin. Jadi yang lama itu pesan barangnya datangnya ya. Sama kondisi bengkel kami di Bengkel Solusi Anda untuk setelah lebaran juga masih panjang karena banyak lanjutan-lanjutan yang dilakukan, PR-PR dari para pelanggan yang ditunda waktu puasa yang belum bisa dikerjakan. Ini jazznya 2008 ADSI, jazz akhir ya, jazz keluaran GT3 akhir 2008, manual transmisi ya, enak. Mobil transmisi ini RPM-nya jarang ngacau, beda dengan yang Matic. Keluarnya juga jarang masalah, paling bocor-bocor oli aja. Untuk kilometernya 225. Mengeluhkan coolant-nya sering habis ya. Nanti saya sip-sipkan video yang ada di cuplikan postingan Instagram Bengkel Solusi Anda. Kalau teman-teman yang belum follow, monggo di follow Bengkel Solusi Anda, karena saya story mobil-mobil yang datang ke tempat kami itu saya update di situ. Untuk video panjangnya mohon maaf saya jarang upload karena agak susah ngambil videonya, waktunya, tenaganya, karena alhamdulillah lagi rame bengkelnya ya. Ini mengeluhkan datang masuk itu coolant-nya atau air radiatornya sering habis ya teman-teman ya. Pelanggannya sudah tahu sebenarnya, saya juga waktu mobil datang ditunjukkan itu dari ini pipa water pump ya. Pipa water pumpnya itu mengalami rembesan karena keropos. Pakai ini aja lebih enak. Pipa water pumpnya ini ya, ini sampai dia korosi berkarat, keropos ya, sampai airnya ini atau tetesannya itu sampai ke bawah sini ke bodi. Ini sudah tak coba bersihkan pakai apa aja, tidak bisa hilang ini. Beda sama kebocoran oli. Flux sudah lama, kemudian sudah ini pakai cairan khusus, tapi saya kurang tahu pakai cairan apa. Pakai cleaner nggak bisa, pakai degreaser juga nggak bisa. Jadi mobilnya ini mungkin kan beli tangan kedua, beli second ya, nggak dari baru. Kemungkinan pemilik sebelumnya itu pakai air biasa sehingga pipa-pipanya korosi. Yang utama sih yang menyebabkan korosi atau bocor yang dikeluhkan pelanggannya adalah dari pipa water pump. Ini pipa water pump. Ini sampai ke sana, tembus itu ke water pump teman-teman ya. Itu keluarnya dari situ. Sama kami lihat itu selang-selang fasidel, selang seperti ini, selang EGR dan selang fasidel lah, ada 5 ya. Ini selang fasidel water pump, selang EGR, sama selang RACV in out atau IACV in out, ada 5. Itu retak semua atau tidak original. Dan pipa fasidelnya, pipa cacingnya ini korosi semua. Ini sama ini korosi semua. Jadi PR-nya sebenarnya banyak, cuman fokus dari pelanggannya ini dilakukan perbaikan yang sumber kebocoran dulu, sama tambahan sekalian minta di bypass heaternya. Ini ya sudah di bypass. Ini bypass heater apa ini, itu yang lama dinonaktifkan heaternya. Nah, ini ya melingkar ini sampai ini kembalikan. Kalau tidak ada selang heater ya bisa pakai selang yang aslinya itu ditekuk gitu aja. Kalau yang mobil baru-baru seperti mobil Leo itu malah dibuntu itunya, pipa yang di center head itu dibuntu, tidak ada heaternya kecuali mobil-mobil lama ya. Untuk yang rencana mau servis
mohon maaf ya, karena memang harus janjian. Ya itu mobil-mobilio di sana itu pojok itu belum selesai, tak titipkan di sana. Ini CRV juga belum selesai. Jadi hari ini hari Kamis ini sangat-sangat ramai banget. Jadi tempatnya memang masih belum bisa nambah tempat. Kalau tenaga bulan depan saya kasih tambah tenaga 1 orang yang mekanik senior dari teman Honda dulu juga. Jadi insya Allah lebih cepat ya teman-teman. Saya tunjukkan ini barang-barang yang diganti dan harga-harganya, dan saya belinya di mana. Yang diganti teman-teman pertama adalah yang jelas pipa water pump. Jadi teman-teman yang punya mobil Jazz GT3 atau City GT8 generasi tipe ini ya, jadi kalau bisa pipa water pumpnya diperiksa, apalagi tangan yang kedua atau beli second, karena takutnya mobil ini sudah coolant cuman terjadi korosi karena pemilik yang sebelumnya itu pakai air biasa, sehingga pipa water pumpnya ini korosi. Dilihat ini ujung bibirnya ya, ini sudah habis terkikis sama korosi ya. Ini ya kelihatannya, harusnya kan bagus. Ini akhirnya menimbulkan bocor sehingga menyebabkan air radiator sering habis, dan resiko paling ekstrim adalah terjadi overheat. Ini yang masuk ke situ, masuk ke cylinder head itu ya. Kalau yang ini masuk ke water pump, ini posisinya. Ini juga korosi tapi belum sampai habis ujungnya. Pipa-pipa fasidalnya juga korosi ya. Nah kalau kasus seperti ini juga takutnya korosi-korosi seperti ini kalau dikasih coolant akhirnya bisa menyumbat lagi ke radiator. Dan juga yang paling ekstrim adalah plug cylinder headnya itu bocor seperti kasus di Honda Fit yang ada di channel saya sebelumnya. Untuk pembelian harga ini kalau baru ya teman-teman ya, pipa ini kalau tidak salah originalnya 450, pipa ini 400, selang ini 100, totalnya 950 sudah. Terus o-ring-o-ringnya ini ujung-ujungnya ini sekitar 25 ribuan, hampir 1 juta atau 900 atau 1 juta. Saya pernah beli baru original karena pelanggannya minta baru dan original, itu hampir 1 juta untuk selang ini, pipa ini tok, pipa dan selang ini tok. Teman-teman bisa belikan di toko hijau. Saya belinya di toko hijau. Saya bervarian belinya, ada yang mulai 150 belum ongkir, ada yang sampai 285 termasuk ongkir, ada yang sampai 300 lebih, tergantung stok barang dan juga tokonya ya. Teman-teman cari aja kodenya atau cluenya, kuncinya itu pipa water pump. Beli yang ex Copotan Singapura aja lebih murah. Ini dapat harga 275-an. Ini yang dipasang ini. Ya, untuk yang berikutnya yang diganti adalah pipa cacing ya, atau pipa fasidel. Kalau kata-katanya carinya di toko hijau itu pipa cacing Jazz ADSI atau Jazz GD itu keluar. Ini barang bekasnya. Korosi seperti ini teman-teman ya, sama karena faktor air biasa. Ini yang dialiri udara ya, ini air. Ini yang air pasti korosi, ini diganti. Kami beli dapat di toko hijau baru 125.000 untuk pipa fasidel atau pipa hawa yang kecil. Terus berikutnya diganti pipa fasidel atau pipa hawa yang besar, pipa cacing hawa atau pipa cacing atau pipa hawa ya, itu untuk cari di toko hijaunya. Ini barang yang lama ya, ini korosi seperti ini yang dialiri air ya, ini korosi seperti ini. Jadi kami ganti karena fokus mobil ini sebenarnya banyak PR-nya karena usia ya, tapi difokuskan sama pelanggannya, air radiator dulu harus beres ya. Ini kami ganti. Terus untuk selang-selangnya nggak usah tak tunjukkan barang bekasnya ya. Selang-selangnya diganti semua. Tadi saya bilang pipa selang ini, selang fasidel kecil ya, ini segini aja ukurannya. Terus selang IGR yang masuk ke water pump, pipa water pump tadi. Terus selang fasidel pendek yang dari water pump yang aliri ke ini, ke turtle body ya. Ini ACV. Ini teman-teman bisa sebenarnya nggak pakai pipa ini, tapi lebih kelihatan oke lah pakai pipa ini. Bisa di bypass sebenarnya. 3 ya tadi ya, sama selang ACV in out ini diganti. Pakai original semua selang-selangnya. Sama satu lagi pipa atau selang
selang bypass, sampai lupa. Ini barangnya. Ini selang bypass yang lama. Nah, selang heater yang lama kami lepas, kami ganti dengan selang bypass heater. Kalau teman-teman enggak kesulitan beli selang bypass, pakai selang yang lama aja ditekuk. Ditekuk bisa. Saya dulu juga seperti itu, tapi kurang bagus, kurang rapi. Tadi kami belikan harganya antara 125 sampai 150.000 untuk selang bypass heater. Itu sudah banyak di konten-konten saya sebelumnya. Terus kalau yang soal keluhan itu aja. Water pump kemarin diperiksa aman, bikinnya tidak rompal. Nanti saya selipkan fotonya kalau ada, kalau masih tersimpan. Tinggal nanti ini beli tutupnya karena kami kurang yakin dengan tutup ini. Originalnya agak mahal, 200 lebih, tapi kosong. Dibelikan nanti mungkin Denso, harga kisaran 75 ribuan. Ya, ini tadi pagi ya, dari subuh tadi sudah tak pindah mobilnya, tak arahkan mundur, sama saya cek kondisi kebocoran radiator. Kalau suhu kemarin sudah diperiksa aman, dia cut on kipasnya di suhu 93, mentok-mentok 95, terus tuh matinya di suhu 90-an dia mati, dan berulang seperti itu ya. Ini saya kasih karton atau kardus di bawah untuk mengecek ada rembesan apa enggak ya. Dari semalam dari pagi saya periksa aman semua ya, tidak ada kebocoran dari radiatornya lagi. Insya Allah hari ini tinggal final check, rapikan, terus diserahkan kepada pelanggannya. PR-nya masih banyak, cuman sudah saya kasih catatan semua di WA, di chatting, maupun nanti ada saran dari di notanya waktu pengambilan ya. Terus mobil ini juga ganti solenoid ya, solenoid motor starter, karena kadang-kadang di starter itu cuma bunyi cerak gitu toh, nggak bisa maksimal. Jadi diservis dan diganti ininya, diganti solenoidnya. Kalau ini saya subkan ke bengkel dinamo. Kalau yang model seperti ini kami belum bisa servis, kami belum punya channel untuk penggantian spare partnya ini. Kalau yang model baru-baru, Mobilio, HRV, Brio itu bisa kami servis sendiri. Sama saat pagi bunyi cicit, padahal sudah ganti panbel sebelumnya di bengkel sebelumnya bulan 11 lalu, masih jalan 3000 km, tapi penyetelan fanbelnya kurang kencang, jadi kendor menyebabkan bunyi ini. Cuma dikencangi saja dari sini. Kalau aja selama ini bisa ada setelannya ya, setelannya tidak ada bakunya. Biasanya mekanik itu by feeling, tapi kalau yang kalau saya sendiri sih biasanya kalau yang baru munculkan drat ini antara 3 sampai 6 drat keluar, sama dilihat karena enggak tegangnya belnya sendiri. Terus lagi waktu dibuka mobil ini, waktu dibuka intake-nya untuk ganti pipa itu sama ngelepas tadi solenoid, itu kelihatan banget intake manifoldnya kotor banget. Ini sama habis tune up injektor. Kalau injektor kan otomatis buka intake ya, tapi kenapa kok dalam potnya itu sampai yang di valve-nya itu tidak dibersihkan? Itu tenaga kerja atau kurang bagusnya layanan. Bukan saya jelek-jelekan ya, cuman kan kelihatan molok-molok hitam loh, kok nggak diperbaiki atau nggak dibersihkan. Akhirnya kami bersihkan sekalian kemarin biar maksimal. Itu nggak ada cas gitu, udah include, nggak ada biaya tambahan dari saya seperti itu, cuman kami bonusnya aja. Oke, mungkin itu aja penyerahan dari mobil ini, mobil Jazz GT3 dari Pandaan yang sudah nginep hampir seminggu. Karena lamanya kenapa? Karena nunggu barang-barang perintilan seperti itu ya. Stok saya lagi habis, kalau ada ya mungkin nginepnya 2-3 hari. Karena kalau mobil kasus seperti ini, kebocoran oli sama kebocoran radiator itu tes fungsinya lama teman-teman. Apalagi kebocoran oli itu yang lama bersihkannya karena enggak hanya saya ganti packing tok, yang lama itu kita bersihkan semaksimalnya biar pelanggannya lihat bagus, dan juga untuk pantau bocorannya lagi itu bisa terlihat jelas. Misalkan habis servis masih ada yang kurang oke, kelihatan bocornya dari mana, tinggal kita eksekusi ulang. Kalau yang dari yang kami kerjakan kami garansi, kalau yang dari non kami kerjakan kita konfirmasi ulang kepada pelanggan.
Oke, jadi kalau yang punya jas GT3, kalau yang sebelumnya pakai radiator pindah ke coolant, tetap beresikonya adalah radiator cepat buntu dan juga plug cylinder headnya yang bisa bocor, akhirnya air sama coolant bisa tercampur dan menyebabkan oli nyusu. Kalau tidak diganti radiatornya dengan coolant, resikonya bisa seperti itu ya. Itu memang serba salah. Kalau mau diganti semua, habisnya juga memang agak mahal teman-teman ya. Oke, sementara itu mungkin itu aja untuk video panjang kali ini. Kalau ada model lain dan ada kesempatan dan saya ada waktu, saya bikinkan video-video panjang untuk menyapa teman-teman YouTube semua. Jangan lupa untuk follow Instagram kami @bengkelsolusianda untuk mengetahui aktivitas bengkel kami, yang beberapa keluhan-keluhan saya selipkan di Instagram Bengkel Solusi Anda. Terima kasih, salam sedulur sampai jumpa. Terima kasih.